Jangan pergi. Aku sangat mencintaimu, benar-benar mencintaimu. Yize. Benar-benar mencintaimu. Yize. Xiaolin, ini dokumen penting, cepat kirimkan, pihak lain sedang menunggu. Aku akan segera mengirimkannya. Ling Yun. Kenapa kamu menghindariku? Aku tidak. Aku tidak meminta persetujuanmu, aku menciummu. Aku yang salah, maaf, aku minta maaf padamu. Aku anggap saja kemarin kamu sedang tidak enak hati. Di sana ngomong sembarangan, aku sudah lupa semuanya, benar-benar. Semuanya sudah lupa. Tapi aku serius. Kamu punya banyak pilihan. Kamu punya Miss Xiaolan dan Moziki. Kenapa menggodaiku? Karena kamu bukan Miss Xiaolan, kamu bukan Moziki. Kamu adalah kamu Cheng Ling Yun. Tapi kamu jangan membohongiku. Lalu kenapa kamu begitu tegas padaku? Kenapa masih tidak membiarkanku mempertanyakanmu? Kenapa masih mengatakan padaku hal-hal yang berantakan itu? Karena aku mencintaimu. Dari mana kamu punya begitu banyak kenapa? Ini penjelasan apa? Baik, aku akan menjelaskan padamu. Miss Xiaolan, aku sudah mengenalnya sejak kecil. Baginya aku seperti kakaknya, hubungan antara kita tidak akan pernah berubah. Moziki, aku pernah bersamanya. Itu sudah beberapa tahun yang lalu. Apakah kamu karena masa laluku tidak mau mengakui aku yang sekarang? Aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu. Aku sudah memberitahumu masa laluku. Aku sudah jujur padamu, lalu kamu masih tidak mengerti perasaanku. Hidupku sekarang berantakan. Karena urusan ayah aku sudah cukup kesal. Aku sekarang tidak punya pikiran untuk pacaran. Kamu tidak ingin pacaran? Atau benar-benar tidak mencintaiku? Apa maksudmu mengatakan itu? Maksudku, jika aku mencintaimu membawa masalah bagimu, maka kamu langsung katakan padaku kamu tidak menyukaiku. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku tidak. Itu berarti kamu menyukaiku. Aku. Apa kamu selalu tidak sopan kepada wanita? Lalu kenapa kamu tidak berani mengakui cintamu padaku? Siapa yang tidak berani mengakui? Detak jantung orang normal, 60-100 kali per menit. Sekarang detak jantungmu pasti lebih dari 120. Baik. Kecuali kalau kamu punya aritmia. Maka pasti kamu jatuh cinta padaku. Aku.
Kenapa kamu masih di sini belum pergi kerja? Kamu sudah bangun, aku sudah telepon kantor. Bilang sore baru datang. Yang penting sekarang. Kemari. Kemarin aku, Tenang saja, kemarin tidak terjadi apa-apa. aku tahu. Terima kasih sudah merawatku. Si bodoh kemari. Kemari makan sarapan, duduk. Kemarin minum banyak alkohol, pasti perutmu tidak nyaman. Makanlah. Jianyu, bisakah kamu tidak terlalu baik padaku? Kamu tahu aku sangat baik padamu. Lalu setuju untuk bersama denganku. Kamu tahu, Baik. Jangan bahas ini dulu ya. Coba ini aku yang buat. Yang kalian pegang adalah jadwal kemajuan proyek. Aku sudah cocokkan dengan pihak Dijia. Kalau tidak ada masalah, akan berjalan sesuai rencana. Bagus. Kalian mengatur waktu dengan sangat ketat. Aku rasa kualitas proyek kalian. Tidak boleh ada kesalahan. Proyek kita harus berkualitas dan terjamin. Tenang saja Pak Direktur, selain pengawasan dari tim proyek Dingfeng, pihak Dijie juga mengirim pengawas kualitas, pasti terjamin. Bagus. Mengenai konferensi pers proyek Tiandu, kami harap Anda memimpin para eksekutif Dingfeng untuk hadir. Ini bisa menunjukkan perhatian Dingfeng pada proyek Tiandu kami. Baik, aku hadir, tidak masalah. Tapi kualitas proyek harus benar-benar terjamin. Kalau tidak, muka saya akan malu. perlu sampai segitunya. Kalau menurut kamu begitu, konferensi ini akan naik ke tingkat grup. Acaranya pasti tidak main-main. Progres proyek ini sangat ketat. Kalian ada waktu menurut saya. Sepertinya lebih baik tunggu sampai proyek selesai. Setelah ada dana masuk baru minta grup turun tangan. Sang Zong, waktu bisa dicari kok. Lagi pula, kita perlu promosi besar-besaran. Untuk menarik perhatian semua orang. Agar keuntungan proyek kita lebih terjamin. Mudah diucapkan ya. Coba kamu jelaskan gimana caranya. Saya rasa Hang Zong ada benarnya, tapi kalau dijalankan masih mungkin bisa terlaksana. Gimana caranya? Kita bisa mengadakan konferensi. Karena fokusnya pada komunikasi, jadi dalam hal pengaturan acara tidak perlu terlalu banyak tenaga. Untuk dekorasi tempat dan pengaturan acara, kita bisa serahkan ke perusahaan event. Mereka yang buat proposal, kita yang verifikasi untuk media. Karena proyek kita di Tiandu punya julukan Kaisar, mereka pasti akan kooperatif. Untuk layanan dan koordinasi di tempat, kita bisa minta hotel untuk membantu. Oke, kalau begitu. Serahkan saja ke Ling Yun untuk mengatur. Dia tidak punya pengalaman sama sekali. Bagaimana bisa konferensi ini diserahkan ke dia? Zhang Zong tidak perlu khawatir. Sebenarnya dengan kami di sini, acara ini pasti bisa berjalan lancar, serahkan saja pada kami. Sudah, tidak usah berdebat lagi. Kalian berdua bantu Ling Yun. Selesaikan urusan ini dengan baik. Setelah selesai saya ada hadiah. Kenapa hari ini kamu begitu membela si Jianyu? Apa kamu sudah menemukan Cheng Yu dan ingin kembali bersamanya? Kamu ngomong apa sih? Saya sama sekali tidak membela Jian Yu. Saya hanya setuju dengan usulan mereka. Bagus diucapkan ya. Sekarang muncul lagi Cheng Lingyun. Sepertinya saya harus bersiap-siap pergi. Kamu ngomong apa sih tiba-tiba aja? Lagi-lagi nyeret Ling Yun ke masalah. Dikit-dikit langsung marah. Kapan aku pernah lihat kamu begitu peduli sama dia? Sebagai seorang ayah, aku sudah banyak berhutang pada Ling Yun. Ngapain juga nggak boleh berbuat sesuatu buat dia. Jangan selalu nyalahin dia. Aku yang nyalahin. Sekarang ini Cheng Yu sama Cheng Lingyun.
bareng anaknya si Jianyu. Yang lagi nyerang aku? Ngomong apa sih? Aku nggak ada hubungan sama Cheng Yu. Soal Jianyu sama Ling Yun mereka kan anakku. Mereka juga harus panggil kamu mama. Aku nggak berani. Ngapain? Kenapa reaksinya gede banget? Gak ada orang. Ini di kantor nggak takut dilihat orang. Aku kan pemegang saham perusahaan. Masa nggak boleh peluk pacar di gedung sendiri? Ada masalah apa? Siapa pacar kamu? Ya kamu dong. Bentar lagi pulang kok masih bikin teh susu. Aku masih harus bikin naskah buat konferensi. Nggak kayak kamu pemegang saham santai aja. Gak mungkin kamu mau makan malam cuma minum ini gak boleh. Ayo makan bareng. Aku nggak mau masih ada kerjaan. Ya udah makan malam bareng aku. Nanti aku temenin kamu kerja, aku ajarin langsung, oke? Nggak mau. Aku bos. Fuide, kamu menyalahgunakan kekuasaan. Ini perintah. Perintah. Ya. Ngapain? Fuize. Kenapa kamu sama Ling Yun tarik-tarikan? Gak ada tarik-tarikan. Emang ada hubungannya sama kamu? Tentu ada hubungannya. Tante Cheng suruh aku jaga Ling Yun, ya harus aku jaga baik-baik. Siapa tahu kamu mau bawa dia kemana? Emang gitu. Aku kasih tahu ini abangnya Jianyu. Suruh aku jaga baik-baik adiknya Ling Yun. Ngerti nggak? Fuize kamu. Sudah. Aku sudah dewasa, nggak butuh siapa-siapa merawat. Kuheng, kamu kenapa datang, ada apa ya? Aku datang jemput kamu pulang kerja. Kamu lupa hari ini hari apa? Hari ini hari apa sih? Kamu nggak ingat ya? Emangnya hari apa sih? Sebenarnya nggak ada hari apa-apa, cuma pengen makan bareng kamu aja. Ling Yun malam ini janji makan sama aku. Aku malam ini masih harus lembur. Gimana kalau kita makan lain kali aja? Kenapa lembur lagi? Kalian gimana sih kok sering-sering suruh karyawan lembur? Jangan karena kamu bos terus menindas karyawan dong. Bukan aku yang minta lembur sendiri. Kita masih buru-buru duluan ya. Kamu juga pulang aja. Buru-buru. Telepon aja. Guheng, Yo dong, kenapa kamu di sini? lihat mobil kamu di sini jadi aku ikut ke sini. Aku tebak. Kamu mau pergi rayain ulang tahun sama Miss Cheng ya? Gimana dia nggak ada waktu ya? Dia malam ini harus lembur. Oh gitu ya, ayo. Naik mobil. Mau kemana? Karena dia nggak ada waktu. Jadi aku yang rayain ulang tahun kamu aja. Nggak usah lah, cuma ulang tahun kecil. Nggak apa-apa kok. Cuma makan aja kok. Perlu ragu-ragu gitu, ayo kita pergi. Tunggu dulu. Tangan kamu kenapa panas banget? Mungkin akhir-akhir ini cuaca agak dingin. Jadi agak flu, nggak apa-apa.
Ini bukan flu kecil, ini jelas-jelas demam. Ayo aku antar kamu ke rumah sakit. Nggak usah, cuma demam dikit. Aku minum obat penurun panas aja nggak apa-apa. Nggak boleh, kamu punya asma. Kalau demam bikin komplikasi gimana? Ayo aku antar kamu. Aku nggak manja-manja amat kok. Lagian sekarang perutku sudah lapar. Ayo kita makan. Kalau kamu tidak mau ke rumah sakit, aku akan mengantarmu pulang untuk istirahat. Ayo. Kita sudah janji untuk merayakan ulang tahunmu. Ulang tahun bisa dirayakan kapan saja. Kamu sedang sakit, lebih baik pulang dan istirahat. Ayo. Kamu duduk dan istirahat. Di mana termometernya? Aku akan ambilkan. Ini bukan penyakit serius, jangan terlalu khawatir. Tidak boleh kalau kamu demam tinggi. Aku harus segera membawamu ke rumah sakit. Chuhang, kenapa kamu di sini? Yo Zong Yodong, dia demam. Demam. Kenapa panas sekali? Aku baik-baik saja, jangan berlebihan. Kamu? Kita sudah janji untuk merayakan ulang tahunmu hari ini. Bagaimana kalau makan di rumah kami saja? Aku. Kamu sudah sakit, istirahatlah yang baik, duduk. Kuheng, terima kasih ya, kamu bisa pulang. Yo Zong, benar, kamu harus istirahat yang baik. Niatmu aku terima, aku pulang dulu. Kamu kenapa? Kuheng baik hati mengantarku pulang, kenapa kamu usir dia? Aku tanya kamu. Apa kamu suka sama Kuheng itu? Suka apa? Jangan ngomong sembarangan. Suka apa, jangan ngomong sembarangan. Kamu jelas-jelas suka dia. Kamu masih berani bilang tidak. Bahkan kalau aku suka dia, kenapa? Tidak boleh. Kamu pasti tidak boleh suka sama Kuheng itu. Kenapa tidak boleh? Dia cuma penjual teh. Sekarang zaman sudah modern, kamu masih berpikiran kolot. Seperti kata pepatah, harus sepadan. Yosi Chao, kamu sekarang hidup di zaman modern. Lagian kamu tahu berapa kebun teh yang dimiliki keluarga Kuheng? Berapa banyak tehnya yang dijual ke seluruh negeri, kamu tahu? Bagaimanapun menurutku, dia juga cukup kaya. Aku tidak peduli orang tua sudah tidak ada. Urusan pernikahanmu harus dengar aku. Dengar aku, dengar aku. Kalau urusanmu merayu wanita, gimana kamu sendiri kenapa nggak jaga diri? Jodohmu yang cocok, kayaknya kamu harus jaga diri sendiri dulu deh. Sekarang lagi ngomongin kamu kok malah ngomongin aku. Tunggu sampai kamu selesai urusanmu sendiri. Baru kamu bisa ngomongin aku. Keke. Akhirnya desain dari Ding Feng disetujui. Terima kasih. Urusan kerja nggak usah terima kasih sama aku. Aku nggak akan buka jalur khusus buat siapapun. Kamu langsung lolos karena kamu memang hebat. Nggak cuma urusan kerja. Jadi gitu. Kamu sudah melepaskannya. Vize. Ada yang mau dipesan? Gak usah paket klasik 2. Terima kasih. Oke, Lingyun, coba. Anggur ini enak banget. Aku hari ini nggak bisa minum alkohol. Malam ini masih harus bikin skema untuk acara peluncuran. Sudah larut begini. Yize masih suruh kamu lembur ya? Bukan aku yang suruh, dia sendiri yang mau. Iya, tadi rapat di kantor. Untung Lingyun cepat tanggap. Kalau nggak skema kita pasti ditolak lagi.
Untuk ini mari kita minum. Oke. Jianyu, dokter kan sudah bilang. Kamu harus kurangi minum alkohol. Nanti perutmu sakit lagi. Aku aja yang minum. Oke. Yize, aku mau minum sama kamu. Oke. Anggur ini enak banget. Lingyun, kamu nggak minum? Aku nggak minum. Coba deh Lingyun, coba sedikit. Maaf ya, aku agak ceroboh. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, aku sendiri yang kurang hati-hati. Anggur ini susah dibersihkan, cepat bersihkan ya. Aku temani kamu ke kamar mandi. Oke, hati-hati ya, aku pergi dulu. Sebenarnya ada apa sih? Ada apa? Kayaknya udah berhasil ya. Dengan pesonaku. Apa susahnya sih? Oke, nanti saat Xiaolan kembali, kita lihat siapa yang lebih memesona. Kamu bukan mau menjatuhkan aku kan? Siapa yang berani menjatuhkanmu? Aku malah senang untukmu. Ayo minum. Ada apa? Belum menikah aja sudah nurut dia. Sekarang tidak dengar kata-kataku lagi. Minum aja, ayo habiskan. Ayo. Tunggu dulu, ada bekas bibir. Minum dong. Sekarang kamu pasti sangat bahagia dan bangga ya? Aku tidak mengerti maksudmu. Yize sudah mengungkapkan perasaannya padamu. Kamu pikir kamu sudah mendapatkan segalanya. Masa depan adalah jalan yang mudah diraih. Terlalu banyak berharap, kekecewaan juga besar. Terima kasih atas perhatianmu. Sepertinya urusanku bukan urusanmu. Sepertinya kita tidak begitu kenal. Belum sampai level bisa saling curhat. Sungguh berbeda. Putri dari grup Dingfeng. Bicaranya jadi sombong. Maaf. Aku tidak pernah sengaja sombong atau bermusuhan. Tapi sepertinya Nona Ni tidak begitu. Kamu sepertinya sangat ahli bermuka dua. Sepertinya kita juga tidak begitu kenal. Kamu kenal aku. Kenal Yize, kenal Dingfeng. Permainan ini tidak cocok untukmu. Aku sarankan kamu segera keluar. Kalau tidak, kamu akan kalah dengan sangat buruk. Tenang saja, aku tidak akan kalah. Karena aku tidak pernah menganggap cinta sebagai permainan. Aku mencintai seseorang hanya karena aku benar-benar mencintainya. Aku melakukan sesuatu hanya karena aku ingin melakukannya dengan baik. Sepertinya Nona Ni sama sekali tidak mengerti apa itu ketulusan. Menurut rencana pengembangan perusahaan, bulan Februari tahun ini, Dijie akan mendirikan perusahaan anak di kota ini. PT Dijie Investasi akan mencakup seluruh proyek di wilayah Huazhong. Saat ini Dijie sudah bekerja sama dengan banyak pengembang properti, membangun proyek kerjasama, termasuk properti bangunan, pengembangan hotel dan renovasi. Awalnya saya berpikir begini, mari kita lihat. Saya bagi menjadi 3 langkah, pertama pinarahan dan pemeriksaan rumah. Langkah kedua peningkatan kualifikasi. Langkah ketiga pengukuran dan pendaftaran. Baik, itulah rencana untuk paruh pertama tahun. Dan rencana untuk paruh kedua tahun nanti, jika ada masukan, silakan sampaikan ke saya.
Nah, selanjutnya, ada satu hal yang sangat penting untuk diumumkan. Setelah evaluasi dari Departemen Personalia, memutuskan untuk mempromosikan wakil presidenku menjadi wakil presiden eksekutif grup DJ. Selamat Pakku. Pak Yo, saya akan menyusun kembali proposalnya. Baik, Kekeh. ada apa, ada masalah? Ku Heng jadi wakil presiden eksekutif. Kenapa saya tidak tahu? Ini keputusan baru saya. Ada masalah? Saya sudah minta posisi wakil presiden eksekutif berkali-kali, tapi kamu tidak memberikannya. Dia Ku Heng baru setengah tahun di sini. Langsung naik 2 tingkat. Kemampuan dan kontribusi Ku Heng. Semuanya jelas terlihat. Saya melakukan ini untuk mempertahankan talenta. Saya rasa kamu ada niat tersembunyi. Niat tersembunyi apa? Saya tidak tahu kamu suka dia kan? Apapun yang dia lakukan semuanya baik. Hari ini, wakil presiden eksekutif. Besok direktur eksekutif. Setelah itu seluruh DJ akan jadi miliknya. Kakak di matamu. Apakah saya orang yang tidak bisa membedakan urusan pribadi dan bisnis? Belum tentu. Promosi Ku Heng memang saya yang tentukan. Tapi juga melalui evaluasi indikator kinerja Departemen Personalia. Jika ada satu orang di DJ yang lebih baik dari Ku Heng, saya bisa promosikan dia jadi wakil presiden eksekutif. Tapi kamu bilang siapa yang bisa menggantikan Ku Heng untuk duduk di posisi ini? Baiklah. Meskipun kamu tidak punya niat tersembunyi, tapi kita harus tetap waspada. Wakil Presiden Eksekutif. Proyek keuangan semuanya lewat jalur cepat. Setidaknya kita tidak boleh biarkan dia menyalahgunakan kekuasaannya. Kalau percaya ya percaya, kalau ragu ya jangan pakai. Ayah dulu ngajarin kita gimana kok lupa semua. Aku nggak peduli orang luar, aku nggak percaya. Kamu cariin aku pengawas ini, batas terakhirku. Ya sudah, terserah kamu. Terus kamu rekomendasiin siapa? Han Kiming. Dia bisa jadi pengawas proyek, mengawasi semuanya. Agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Han Kiming. Kemampuan orang ini memang cukup bagus. Oke, terserah kamu. Pak Yo, Anda cari saya. Ini, lihat ini, jabatan yang aku usahakan buat kamu. Pak Yo, Anda mau naikin saya jadi pengawas proyek. Aku nggak bakal naikin kamu tanpa alasan. Ku Heng jadi wakil direktur eksekutif, kamu tahu kan? Baru dengar tadi. Aku takut dia menyalahgunakan kekuasaannya. Merugikan kepentingan DJ kita. Kamu harus waspada dan ikutin dia terus. Ada apa-apa langsung lapor ke aku, dengar enggak? Baik Pak Yo. Saya pasti akan awasi Ku Heng dengan ketat. Oke, aku ngerti. Ternyata hari itu ulang tahunnya. Pantas dia bilang itu hari penting. Aduh, kok aku bisa lupa ya? Wei Lingyun. Kamu sibuk hari ini. Baru selesai, kenapa? Kalau malam ini nggak ada acara, ayo makan bareng. Oke.
Silahkan dinikmati. Terima kasih. Tiba-tiba ajak aku makan. Itu juga di restoran terbuka. Ada bunga-bunga kue ulang tahun. Anggur biola. Jangan-jangan kamu mau melamar aku. Di kue itu ada cincin berlian ya. Kamu nggak lihat ini kue ulang tahun? Lagi pula aku Ling Yun mau melamar cowok. Ngomong-ngomong ya. Kamu mau aku sebagai cowok yang melamar kamu. Betul kan? Jangan ngaco deh. Nona Cheng Ling Yun yang cantik. Apakah kamu bersedia menikahi Ku Heng sebagai suamimu? Dari sekarang sampai selamanya. Baik dalam keadaan baik maupun buruk. Sehat atau sakit, bahagia atau sedih. Miskin atau kaya. Apakah kamu bersedia? Bisakah kamu serius sedikit? Hari ini kita merayakan ulang tahunmu yang tertunda. Baiklah, aku terima bunganya. Kalau begitu saat kita sedang romantis seperti ini, haruskah kita melakukan sesuatu yang romantis? Baiklah, kalau begitu silakan Tuan Ku Heng yang romantis mengucapkan harapan ulang tahun yang romantis. Cepatlah, berharap lilinnya hampir padam. Baiklah, baiklah. Apa harapanmu? Tidak bisa diucapkan, nanti tidak terkabul. Siapa bilang itu cuma tipuan di drama untuk cewek-cewek? Aku bukan cewek kecil, cepat katakan. Kamu benar-benar mau dengar? Kamu bilang atau tidak? Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu. Harapanku adalah agar Mars tidak menabrak bumi. Iklim berhenti memanas. Lingkungan tidak lagi tercemar. Afrika tidak kelaparan, rakyat dunia damai. Bagaimana? Apakah kamu langsung terpesona oleh kepribadianku? Siapa yang punya harapan seperti itu? Lalu apa yang harus kuucapkan apa? Berharap aku menjadi CEO, menikahi si cantik kaya. Pokoknya kamu sudah menyia-nyiakan satu harapan. Kamu tertawa apa? Aku tidak tertawa. Kamu bohong padaku ya? Aku tidak bohong. Aku tahu kamu bohong padaku. Sudahlah, sudahlah, sudahlah. Cepat potong kuenya. Kamu bohong padaku. Harapanku adalah agar aku bisa mewujudkan semua keinginan Ling Yun. Cepat potong. Ling Yun. Aku juga sangat senang. Ku Heng, kamu tahu tidak? Kita sudah kenal bertahun-tahun. Hari ini kamu memberiku perasaan yang berbeda. Perasaan yang berbeda, apa perasaannya? Kamu seperti bintang di langit. Betapapun gelapnya di depan, kamu selalu menerangi kejauhan. Aku hanya berharap bintang ini, sambil peduli pada orang lain, juga lebih peduli pada dirimu sendiri. Karena dia memiliki arti khusus bagiku. Arti khusus, benarkah? Dia seperti Kamu kenapa pulang terlambat? Fu, kenapa kamu datang? Pulang kerja langsung pergi dengan pria lain. Dan aku telepon kamu juga tidak bisa. Jadi aku sengaja datang ke sini mencari kamu. Telepon tidak bisa. Mungkin baterainya habis. Sudah larut malam masih berkeliaran. Teleponnya habis juga tidak tahu. Kalau ada hal penting, mencari kamu bagaimana? Ada hal mendesak.
Jangan-jangan rencana peluncuran tidak disetujui. Selain urusan peluncuran, aku tidak bisa ada urusan lain dengan kamu. Aku bilang Fuize sekalipun ada hal mendesak. Tidak perlu sampai segitunya. Sekarang kan waktu pulang Lingyun. Aku bilangku. Waktu kerja Lingyun adalah milikku. Waktu pulang juga milikku. Kamu melanggar hak karyawan. Kenapa ada masalah dengan budaya perusahaan Dingfeng? Fu, aku mau tanya kapan Dingfeng punya budaya perusahaan yang mengeksploitasi tenaga kerja. Kalauku kamu benar-benar ada masalah dengan budaya perusahaan Dingfeng, bisa mengadu ke serikat pekerja Dingfeng. Tapi aku ingatkan kamu, serikat hanya menerima aduan dari karyawan atau keluarga karyawan. Kamu bukan keduanya. Fuize, aku. Sudah-sudah kalian berdua jangan bertengkar. Ku Heng, sudah larut malam, lebih baik kamu pulang istirahat. Aku tidak pulang. Aku mau melihat dia pergi. Kalau tidak, aku tidak tenang. Baiklah, kita bertiga di sini saja. Baiklah. Mau apa? Mau apa, Cheng Lingyun? Turunkan tanganmu. Ku Heng, pulang dulu saja, tidak apa-apa. Baiklah, kabari aku kalau sudah sampai rumah. Mau apa kamu? Sudah larut malam, ada apa kamu mencariku? Baru pulang kerja langsung pergi dengan pria lain. Masih tanya aku datang ke sini mencari kamu untuk apa? Ada lagi. Baru saja siapa yang bilang ke Ku Heng? Aku siapa? Aku Fuzong. Kamu tidak bilang hubungan kita kepadanya ya? Mengapa aku harus sengaja memberitahunya lagi? Ada lagi. Aku belum sepenuhnya setuju jadi pacarmu. Kamu tidak menolak artinya sudah setuju. Siapa bilang ini logika perampok? Logika perampok kenapa? Mau aku bantu mengembalikan kenangan indahmu ya? Sepertinya ingat ya. Kamu gila ya? Ayo aku antar kamu pulang. Tidak mau. Ku Heng, kita sudah kenal bertahun-tahun. Hari ini kamu memberiku perasaan yang berbeda. Kamu seperti bintang di langit. Betapapun gelapnya di depan, kamu selalu menerangi kejauhan. Aku hanya berharap bintang ini, sambil peduli pada orang lain, juga lebih peduli pada dirimu sendiri. Karena dia punya makna khusus bagiku.